Sebagai penerus dari saya sebelumnya yang tahun lalu ya udah pernah kita bahas, yaitu Samsung Galaxy A54 5G. Tentu aja timbul pertanyaan di antara kalian kan, apakah HP ini layak untuk dibeli? Mengingat Samsung Galaxy A54 5G di tahun kemarin bisa dibilang jadi smartphone kelas mid-range yang paling banyak diminati. Well, karena kebetulan saya udah cobain HP ini selama lebih dari 3 minggu, yuk langsung aja kita bahas. Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan. Oke, jadi di tangan saya saat ini adalah Samsung Galaxy A55 5G ya. Smartphone kelas mid-range terbaru dari Samsung yang untuk kali ini tersedia 3 varian RAM ya. Ada varian RAM 8/28GB yang dijual dengan harga 5,999 juta, 8/256GB yang dijual dengan harga 6,499 juta, dan satu lagi varian paling tingginya yaitu 12/256GB yang dijual dengan harga 6,899 juta. Kalau opsi warna ini tersedia cukup banyak pilihannya ya guys. Ada Awesome Navy kayak yang lagi kita bahas saat ini, lalu Awesome Lilac, dan ada juga opsi warna Awesome Ice Blue-nya. Nah, kalau kita lihat dari segi desainnya ya, sepintas emang kelihatan nggak ada perubahan nih guys yang berasa signifikan daripada seri yang sebelumnya. Looks bezelnya masih terlihat mirip dengan ketebalan yang belum bisa terbilang tipis juga, walaupun looksnya udah kelihatan simetris di semua sisinya. Lingkaran pansolnya juga masih sama nih dengan ukuran yang sebelumnya, dan bagian bumper kamera di belakangnya juga masih mempertahankan konsep desain yang sama dengan seri flagship mereka, dimana berjajar 3 buah ring kamera secara vertikal yang jujur aja nih guys ya, kalau dari saya pribadi itu agak kerasa bosen nih lihatnya, lihat desainnya tuh ya yang kayak gini-gini aja dari hampir 3 tahun yang lalu. Ya walaupun sebetulnya masih ada sedikit pembedanya atau sentuhan pembedanya sih ya, dimana terdapat bagian yang dibuat sedikit menonjol pada bagian framenya, yang Samsung sendiri tuh nyebutnya desain itu sebagai desain key island gitu. Kalau soal build quality mah saya rasa Samsung Galaxy A55 5G ini tuh jauh berasa lebih solidnya ya ketimbang Samsung Galaxy A54 5G yang udah pernah kita bahas tahun lalu. Material bodinya berbahan kaca yang dibalut frame solid berbahan metal yang bikin Samsung Galaxy A55 5G ini berasa lebih berat gitu guys dibandingkan seri yang sebelumnya. Tapi nih guys, sesolid-solidnya material aluminium bisa bengep juga kayak gini ya. Jadi saran dari saya, pakein aja softcase atau hardcase gitu supaya bodi smartphone kalian nantinya ini tuh jadi bisa jauh lebih terlindungi. Oke, untuk di sisi atas smartphone-nya ini ada slot SIM tray yang tipenya hybrid dan satu lubang mic ya. Di bagian kanan ada tombol volume dan tombol power. Di sisi kirinya ini polosan aja, nggak ada apa-apa, dan di bagian bawah ada lubang mic lagi, port charger USB Type-C, dan satu buah grid speaker yang ternyata ini tuh udah stereo loh, dimana speaker yang satu lagi berada di bagian earpiece-nya sini. Yang jujur buat kualitasnya menurut saya ini lebih better ya daripada seri Samsung Galaxy A54 5G yang tahun lalu itu udah pernah kita bahas guys. Nah, kalau dari segi layar ya, Samsung Galaxy A55 5G ini tuh bisa dibilang dapetin upgrade dari seri yang sebelumnya. Ya, dimana untuk ukurannya sekarang sedikit lebih lega 6,6 inci, dan untuk proteksinya juga udah dikasih kaca Corning Gorilla Glass Victus Plus yang saat ini bisa dibilang jadi proteksi kaca smartphone terbaik dari Gorilla Glass series. Kalau ditanya soal kualitas ya, saya rasa udah nggak perlu dipertanyakan lagi ya. Warnanya itu udah gonjreng, kecerahan layarnya juga masih bisa banget diandelin di bawah terik matahari. Streaming video di Netflix juga udah support tampilan gambar SDR yang intinya sih ya dipakai untuk kebutuhan entertainment visual gitu. Layar Samsung Galaxy A55 5G ini tuh bisa dibilang ya udah bikin nyaman lah kayak gitu. Untuk urusan performa nih, Samsung Galaxy A55 5G ini tuh chipsetnya udah dipakai yang terbaru dari Samsung ya guys, yaitu Exynos 1480 dengan struktur fabrikasinya ini sebesar 4 nanometer. Yang kalau dilihat dari skor Antutu benchmarknya sih ya ini kelihatan sangat menjanjikan ya guys secara performa, yang skornya tuh bisa dapetin di angka 695 ribuan. Yang kalau dipakai untuk kebutuhan casual aja, sejauh ini ya saya nggak nemuin kendala apa-apa ya, termasuk pas saya coba HP ini untuk kebutuhan ngegame. Sebagai contoh, waktu saya coba main game Mobile Legends ya, secara FPS saya itu bisa dapetin rata-rata FPS yang sangat baik di angka sekitaran 57 FPS. Cuman nih sayangnya buat settingan grafisnya guys, ini tuh masih terbatas di grafis high dengan frame rate-nya yang high juga. Jujur ya, walaupun lagi-lagi ya saya bisa bilang ya, ngerasa main game Mobile Legends itu berasa lancar tanpa hambatan, tapi agak sayang aja gitu guys, potensi performa dari chipsetnya ini tuh belum bisa optimal buat mainin game Mobile Legends ini. Berikutnya, waktu saya coba tes buat mainin game PUBG Mobile nih, untuk settingan grafisnya itu memang bisa dapetin sampai di smooth ekstrimnya ya. Dan selama saya coba main di settingan grafis ini, saya itu
bisa dapetin rata-rata FPS yang sangat stabil di angka 59 FPS. Jujur aja nih guys, main PUBG Mobile ya di HP ini tuh udah kerasa enak banget loh, lainnya responsif, dan untuk fitur giroskopnya juga ini tuh udah lengket banget nih, jadi nggak ada kerasa delaynya gitu. Dan ini ya, kalau kalian itu suka mainin game berat kayak Genshin Impact, ini surprisingly main di settingan grafis high 60 FPS-nya, ini tuh udah berasa yang lumayan oke guys. Bisa dapetin rata-rata FPS yang stabil di angka 30 FPS-an. Ya mungkin beberapa di antara kalian ada yang beranggapan kalau ini tuh biasa aja ya. Tapi kalau kalian nih perhatiin lagi lebih jeli di grafiknya, ini tuh benar-benar stabil tanpa ada penurunan FPS yang signifikan guys selama saya main di settingan ini. Dan untungnya nih ya, Samsung itu masih menyematkan kapasitas daya baterai 5000 mAh di HP ini guys. Yang dari pengalaman saya sih ya, selama pakai HP ini untuk screen on time-nya bisa nyaris tembus di angka 9 jam untuk penggunaan yang relatif ringan dengan beberapa kali bermain game. Dan kalau misalnya nih kalian itu mau main gamenya itu lebih intens lagi, untuk screen on time-nya juga bisa dibilang masih yang lumayan irit ya, sekitaran bisa nyentuh di angka 6 jam gitu. Palingan yang bikin saya sebel ya dari Samsung Galaxy A55 5G ini tuh soal pengisian daya baterainya aja nih guys, yang lagi-lagi itu masih bertahan di angka support 25 watt aja. Dimana untuk isi daya baterai HP ini dari 1% sampai penuh ya butuh waktu agak lama sedikit ya, yaitu sekitar 1 jam 40 menitan gitu. Nah, sekarang masuk ke bagian yang menurut saya spesial dari HP ini guys, yaitu soal software-nya. Kalau dengar soal jaminan update software yang panjang sampai 5 tahun kayaknya sih udah biasa ya kalau kita lagi ngomongin soal brand Samsung. Lah, terus apa dong spesialnya? Nah, ini nih guys, adanya fitur Security Knox Vault yang sebelumnya itu tuh eksklusif ya, ada di jajaran smartphone kelas flagshipnya mereka. Dimana untuk kali ini tuh diturunkan ke smartphone kelas mid-range-nya mereka, yang itu lewat Samsung Galaxy A55 5G ini. Kelebihan dari fitur ini ya tentu aja untuk mengamankan smartphone kalian dari pencurian data pribadi ya guys, terutama yang berkaitan dengan akun M-Banking atau aplikasi-aplikasi e-wallet lainnya yang memang sampai detik ini ya bisa dibilang masih marak terjadi soal kasus pencurian data, terutama melalui aplikasi WhatsApp yang berkedok undangan atau sejenisnya dengan tipe file APK. Jadi ya kalau kalian mau pakai Samsung Galaxy A55 5G-nya ini nanti tuh jadi lebih aman dan nyaman, gak ada salahnya kok buat aktifin fitur auto blocker yang bisa kalian temuin di menu pengaturan keamanan dan privacy, atau bisa juga aktifin fitur secure foldernya buat naruh aplikasi-aplikasi M-Banking atau e-walletnya supaya jadi lebih aman dan dari tindak kejahatan pencurian data gitu. Karena nih guys, secara teknis fitur secure folder ini tuh ya memiliki perangkat chipnya tersendiri supaya data-data kalian yang tersimpan di dalamnya bisa terjaga dengan sangat aman. Ya walaupun kalian tetap harus terupdate juga ya soal pengetahuan tindak kejahatan pencurian data kayak gini. Karena ya biar gimana pun keamanan digital secanggih apapun akan selalu ada celahnya guys untuk bisa ditembus gitu ya sama para hacker. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang terakhir nih guys. Ya, apalagi kalau bukan soal kameranya. Untuk kameranya ini setupnya triple kamera ya guys, dimana lensa kamera utamanya beresolusi 50 megapiksel, lensa kamera ultrawide 12 megapiksel, lensa kamera makro 5 megapiksel, dan satu buah lensa kamera selfie yang resolusinya sebesar 32 megapiksel. Yang buat hasilnya jujur menurut saya secara warna ini lebih baik daripada seri sebelumnya ya guys. Terlihat cukup natural dan detail gambar yang ditangkap juga kelihatan tertangkap dengan baik. Untuk kondisi malam harinya juga saya rasa mode malamnya ini jauh lebih oke ya dari seri sebelumnya. Kelihatan minim noise walaupun pencahayaannya sedikit diboost dari kondisi aslinya. Dan untuk detail gambarnya, ya asli guys, ini tuh beneran cakep banget loh. Yang intinya sih di kondisi pencahayaan apapun, hasil jepretan kamera HP ini udah bisa dibilang ready to post ke sosmed lah. Jadi nggak perlu tuh yang namanya diedit-edit lagi. Sementara untuk hasil perekaman videonya kayak gimana, kalian bisa nilai sendiri aja lah ya lewat beberapa sampel video berikut ini. Oke, ini dia kualitas perekaman video dari lensa kamera utamanya yang saya rekam di resolusi maksimalnya yaitu 4K 30 fps guys. Dan kalau saya bawa jalan kayak gini ya untuk stabilisasi gambarnya, ya menurut saya ini tuh oke banget ya. Jadi OIS-nya itu berjalan dengan sangat baik. Cuman sayangnya kalau misalkan kalian pakai di resolusi ini, untuk fitur stabilisasi tambahan atau IIS dia belum bisa aktif ya. Tapi ini menarik sih, dia bisa pindah-pindah lensa guys ke ultra ini, kemudian bisa juga di 2 kali kayak gini, dan bisa juga langsung pindah ke lensa kamera depan. Nah seperti ini, menarik ya. Jadi kalau kalian mau switch lensa antar lensanya kayak gitu, ini udah support guys.
Oke, sekarang saya pindah ke lensa kamera depan guys, dan seperti inilah untuk kualitas perekaman videonya. Jujur kalau dari segi detail ya, tentu aja lensa kamera utamanya itu lebih detail ketimbang lensa kamera depannya. Tapi kalau misalkan kalian lihat ya, untuk dynamic range-nya ini terbilang cukup luas, jadi nggak kelihatan sempit gitu. Kalau misalkan kalian mau pakai buat ngevlog, jadi ini masih oke banget. Dan untuk stabilisasi gambarnya, walaupun memang ini nggak tersedia fitur OIS ya, tapi masih kelihatan cukup stabil kok kalau kalian bawa jalan seperti ini. Dan ini juga bisa tentunya pindah-pindah lensa ya ke lensa kamera utama tadi, karena keduanya support untuk resolusi tinggi di 4K 30 fps. Nah, seperti ini. Oke, kita coba untuk kualitas perekaman videonya di kondisi malam hari ya. Dan ini saya rekam di resolusi tertingginya, yaitu 4K 30 fps. Jujur kalau soal stabilisasi ini bagus banget ya, kelihatan stabil banget. Cuman nggak tahu nih apakah ada jitternya atau enggak, karena di previewnya ini tuh aman banget guys. Untuk pindah-pindah lensa ini juga bisa ya. Ini 2 kali zoom. Ini bahkan bisa langsung ke, pasti suaranya putus-putus ya, jadi wajar. Tapi ya kalian bisa kualitasnya untuk ultrawide dan main kameranya. Tapi ya oke, nice lah kalau misalnya kalian mau pakai buat record malam hari kayak gini. Oke, sekarang saya pindah ke lensa kamera depan guys, dan sepertinya kualitas perekaman videonya kalau kita pakai di kondisi malam hari atau minim cahaya ya. Ini saya lagi di parkiran, semoga aja nggak dilihatin kayak orang aneh ya. Tapi paling enggak saya mau kasih tahu ke kalian kalau untuk perekaman video dari lensa kamera depannya sejujurnya masih oke loh kalau misalkan kita lihat dari kestabilan gambarnya. Cuman kalau saya lihat di previewnya ini, kalian bisa perhatikan masih ada getaran gitu ya. Jadi nggak kelihatan halus banget untuk gambarnya. Tapi overall untuk pencahayaannya ini udah oke sih. Kalau misalkan kalian itu ngerekam videonya steady kayak gini di satu tempat, itu masih bagus banget. Tapi kalau untuk kualitas audio perekaman videonya sendiri gimana, apakah terdengar atau enggak, kalian bisa bantu tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Ya, jadi untuk kesimpulannya, buat saya Samsung Galaxy A55 5G itu sangat bisa ya dijadikan rekomendasi smartphone 5 atau 6 jutaan paling layak buat dibeli saat ini guys. Terutama buat kalian nih yang emang peduli banget soal software dan juga soal keamanan data pribadi ya. Sisanya sih saya masih anggap so-so aja lah ya, mengingat di range harga segini, soal performa dan hasil kamera tuh bisa dibilang kompetitor lainnya ya masih sangat mungkin gitu ya menawarkan yang bisa lebih baik daripada Samsung Galaxy A55 5G ini. Catatan dari saya sih ya mungkin soal feel genggamnya aja nih guys, yang berasa sedikit kurang nyaman karena bagian frame-nya benar-benar dibuat flat mengotak, dan soal pengisian daya cepatnya nih yang lagi-lagi belum dapetin upgrade karena masih konsisten di angka 25 watt aja. Ya semoga sih ya Samsung itu di generasi berikutnya ya mau berbaik hati gitu buat kasih upgrade ke 45 watt gitu ya minimal, biar isi daya baterai HP-nya itu jadi berasa jauh lebih cepet lagi. Well, saya rasa kayak gitu aja ya guys ya video review kita soal Samsung Galaxy A55 5G-nya ini. Buat kalian nih yang mungkin tertarik mau beli, kayak biasa ya untuk link pembeliannya udah saya cantumin atau saya taruh di kolom deskripsi yang ada di bawah. Dan jangan lupa untuk bantu klik tombol like-nya ya guys kalau kalian suka, atau bisa juga bantu share ke teman-teman kalian kalau ngerasa video kita kali ini bermanfaat. So, kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit tentunya, dan sampai kita bertemu lagi ya guys di video review yang berikutnya. Thank you.